البهيج سير وغالي أنت مصباح صدوري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah tahu belum kita berdua di sini mau ngapain? Baiklah, kita berdua di sini mau menjelaskan tentang apa itu as-sunnah. Sebelum menjelaskan apa itu as-sunnah, kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syarul Rahman Al-Jazifah dan rekan saya yaitu Satria Pratama. Halo semuanya. Jika kami berdiri di depan ini, kami ingin menjelaskan tentang as-sunnah. Sebelum kami menjelaskan tentang as-sunnah, apakah sudah ada yang pernah mengerti tentang as-sunnah atau pernah mendengarnya? Yo. Nah, kalau belum ada yang pernah mendengarnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian as-sunnah. As-sunnah menurut Islam adalah perbuatan atau amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh syariat Islam, namun bersifat tidak wajib. Jadi jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sunnah juga adalah salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, yang juga merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan berasal dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Pengertian as-sunnah juga terbagi menjadi 3. Apakah sudah ada yang pernah mendengarnya? Apa saja pengertian dari as-sunnah yang 3 ini? Belum. Pengertian as-sunnah itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menurut secara bahasa, yaitu secara bahasa sunnah itu adalah cara hidup atau jalan atau sesuatu yang dilakukan secara terus menerus. Adapun yang kedua secara istilah, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan atau persetujuan dari dia. Yang ketiga ada konsensus ulama, yaitu mayoritas ulama sepakat bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah 2 sumber hukum Islam yang fundamental. Meskipun ada sebagian kelompok seperti aliran Inkar Sunnah yang menolak kehujahan Sunnah secara keseluruhan. Nah, berikut adalah pengertian as-sunnah. Dari apa yang saya jelaskan, apa sudah ada yang mengerti? Belum. Oke, saya ulangi lagi. Pelan-pelan. Oke. Jadi saya ulangi lagi, pengertian as-sunnah itu adalah hukum Islam, perbuatan atau amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh syariat Islam, namun tidak wajib. Tapi jika dilakukan, kalian mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan, ya tidak apa-apa, tidak dosa. Dan sunnah juga adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran, dan juga merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik dari ucapan, perbuatan ataupun ketetapan. Nah, dari yang saya bilang, apa sudah mengerti atau perlu diulang lagi? Sudah. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari pengertian as-sunnah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis as-sunnah. Jenis-jenis as-sunnah di sini dibagi menjadi 3. Apakah Anda sudah tahu apa saja jenis-jenis as-sunnah? Belum. Baiklah, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada sunnah qauliyah. Yang kedua sunnah fi'liyah. Yang ketiga sunnah takririah. Yang pertama dulu sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah yaitu segala ucapan Nabi Muhammad yang dicatat oleh sahabat Nabi, seperti sabda Nabi tentang agama dan pedoman hidup. Lalu sunnah fi'liyah yaitu segala perbuatan atau
tindakan Nabi Muhammad sehari-hari, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Lalu sunnah takliriyah, yaitu ketetapan persetujuan pada sahabat Nabi yang terjadi di hadapan para nabi, ditandai dengan Nabi tidak menegurnya atau menolaknya. Lalu ada juga berdasarkan tingkat keputusan pelaksanaannya. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan dan hukumnya mendekati wajib. Melakukan sunnah muakkad akan mendapatkan pahala, sedangkan meninggalkannya tidak sampai berdosa. Lalu yang kedua, sunnah ghairul muakkad. Sunnah ghairul muakkad yaitu sunnah yang dianjurkan tetapi tidak seketat sunnah muakkad. Melakukan sunnah jenis ini akan mendapatkan pahala tambahan dan meninggalkannya juga tidak berdosa. Lalu sunnah hadyu, yaitu perbuatan yang sangat dianjurkan dengan keutamaan besar dan jika ditinggalkannya secara terus-menerus akan tercela, yaitu seperti sholat berjamaah. Lalu yang terakhir sunnah zaidah atau zawaid, yaitu perbuatan yang baik jika dilakukan tetapi tidak ada sanksi jika ditinggalkan. Ini berkaitan dengan kebiasaan Nabi sehari-hari seperti makan, minum, dan tidur. Itu tadi adalah jenis-jenis as-sunnah. Apakah ada yang belum paham jenis-jenis as-sunnah? Tanya Pak. Ya, silakan. Tadi dijelaskan Iya, Iya. sunnah kuliah. Tapi belum memberikan contoh. Iya. Terus ada Ada contohnya ada sini Bu. Ini loh. Ya lanjut dari itu. Baik. Lanjut. Apakah ada yang belum paham dari yang saya jelaskan tadi? Ini nanya dari Pak. Ya, Yang takliriyah tadi itu apa? Takliriyah, ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad terhadap perbuatan atau ucapan para sahabat yang terjadi di hadapan beliau. Maksudnya itu Bu, sahabat Nabi itu lagi berbincang kepada Nabi, lalu sahabatnya ini berbuat kesalahan, tapi Nabi ini tidak menegur dan menolaknya Bu. Ya. Pada masih ada yang belum paham? Bagaimana? Apakah belum paham? Apa harus dijelaskan sekali lagi? Sekali lagi. Oke, ya jelaskan ya. Jenis-jenis sunnah. Yang pertama sunnah qauliyah, yaitu segala ucapan atau perkataan Nabi Muhammad yang didengar atau dicatat oleh para sahabat, seperti sabda Nabi tentang hukum agama atau petunjuk hidup. Lalu sunnah fi'liyah, segala perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Yang ketiga, sunnah takliriyah, yaitu ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad terhadap perbuatan atau ucapan para sahabat yang terjadi di hadapan beliau, ditandai dengan Nabi tidak menegur atau menolaknya. Itu tadi adalah jenis-jenis sunnah. Bagaimana? Apakah masih kurang jelas? Jalan. Sudah? Baik, itu tadi penjelasan jenis-jenis sunnah. Kita lanjut ke contoh-contoh sunnah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh as-sunnah. Sebelum saya sebutkan apa saja contohnya, apakah di antara kalian sudah pernah atau sudah pernah melakukan sunnah-sunnah di kehidupan sehari-hari kalian di sini semua? Sudah. Apa saja? Dua. Lagi. Ini kami. Pak nanya Pak, apa beda dan persamaan antara sunnah dan hadis Pak? Dari tadi dibilang sunnah, sedangkan dalam itu tadi penjelasan perkataan bahwa itu kalau beda. Jadi apa persamaan perbedaan? Kalau hadis itu yang sudah ada hadisnya. Kalau sunnah itu yang ada
juga sumbernya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Setahu saya nggak ada sunnah dari sumber Rasulullah. Yang ada hadis. Sumber rumus Al-Quran, Al-Hadis. Sedangkan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dilakukan perkara yang dilakukan berdosa. Jadi apa sinkronisasi antara Al-Hadis dan Bentar, mau ya boleh. Yang tadi menurut ahli hadis dan usul fikih, segala sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan qauliyah, perbuatan fi'liyah maupun ketetapan atau persetujuan taqririyah. Hukum Islam sunnah itu amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh syariat Islam, namun sifatnya tidak wajib. Apanya? ini hadis Sama ya al-hadis punya. Jadi antara Al-Hadis dan Sunnah itu sama. berbeda. Bedanya mana? Kalau hadis ini Menurut hadis itu apa? ada artinya bos. Kalau menurut hadis itu berupa ucapan, perbuatan sama ketetapan. Kalau sunnah itu Kalau as-sunnah tuh perbuatan amalan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Sekarang judulnya as-sunnah. yang kau sebutkan tadi perbuatan itu tadi merupakan Al-Hadis. Itu yang salah satu sumber hukum Islam adalah Al-Quran, yang juga merupakan sekelas Sumber hukum sesudah Al-Quran itu apa? As-Sunnah apa Al-Hadis? Al-Hadis baru Al-Sunnah. Al-Hadis baru As-Sunnah. Di sini ada hadis. Kayaknya lebih panjang gimana Al-Hadis. Jangan dulu. Lanjut. Baik, lanjut ke contoh yang akan dibacakan dengan saya. Satria. Ya, saya akan bacakan contoh-contoh tentang as-sunnah. Contoh as-sunnah itu meliputi kebiasaan ibadah seperti sholat duha, sholat rawatib, puasa Senin Kamis, serta amalan sehari-hari seperti berwudu sebelum tidur, tidur miring ke kanan, menggunakan siwak, baca doa sebelum buka sesudah makan, tersenyum, dan memberi salam kepada orang lain. Yang semuanya adalah anjuran yang mendatangkan pahala jika dilakukan. Ada 3 contoh as-sunnah. Yang pertama itu adalah kebersihan dan adab. Kebersihan dan adab ini ada 3. Yang pertama, menggunakan siwak untuk membersihkan gigi, mendahulukan kaki kanan saat memakai alas kaki dan kaki kiri saat melepasnya.
dan meminta izin 3 kali saat bertamu. Itu termasuk dalam kebersihan dan adab. Yang kedua, ada ibadah dan doa. Yang pertama, membaca doa-doa harian seperti doa wudu dan doa sebelum makan, sebelum minum, dan membaca tahlil dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan adapun membaca Al-Quran setiap hari. Itu termasuk dalam ibadah dan doa. Yang ketiga, ada pergaulan dan sosial. Di sini juga ada 3. Yang pertama, ada tersenyum, mendamaikan orang yang berselisih, dan menjaga tali silaturahmi. Nah, dari semua contoh yang saya bacakan, apakah ada yang pernah kalian lakukan di kehidupan sehari-hari? Apakah ada? Nah, baiklah. Apakah sudah mengerti semua contoh-contoh as-sunnah? Apa perlu diulang lagi? Tidak. Ya, itu adalah contoh-contoh as-sunnah. Kemudian lanjut ke kedudukan as-sunnah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saiful. Banyak. Silakan. Tadi contoh-contoh ya. Ya, Bu. Ya, takliria ya. Ya, Bu. Coba berikan contoh kalian yang di atas sekitar kita selain yang disebutkan tadi. Kalau lihat tuh Bu, contohnya ini ada seperti sabda Nabi Bu. Contohnya itu seperti inama maluminiat. Bentar Bu. Baik Bu, kami ganti aja Bu, sabdanya Bu. Tadi ada Tadi kesalahan, lupa artinya Bu. Baik Sadra, apa tadi sabdanya Sadra? itu ada sabdanya la taqrabul zina. Itu artinya jangan kau zina, semuanya zina. Itu Pak, apa bedanya dengan sabda? Ini kan berada tentang hadis, perkataan, perbuatan, dan perkataan Rasulullah. Kalau takut zina itu firman Allah itu Al-Quran. Yang Bapak sebutkan tadi itu dari mana itu? Iya Bu, tapi Apa? artinya itu lupa Bu kami Bu. artinya Nama artinya kayak tadi. Ya, artinya saya lupa Bu dalam bahasa Indonesia. Bilang aku di perbuatan diawali dengan Suatu perbuatan yang diawali dengannya. jangan melenceng-lenceng Pak. Hadis dengan Al-Quran beda jauh. siap, Bu. Urutan pertama dan urutan kedua. Itu tadi adalah termasuk ke contoh sunnah Qauliyah. Sekarang sunnah Fi'liyah. fi'liyah. Selain dari situ, perbuatan Rasulullah banyak. Perbuatan Rasulullah ini Bu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya makan menggunakan tangan kanan. Lalu masih banyak lagi seperti mengucapkan salam saat bertamu ke rumah orang, Itu menyapa orang. dan masih ada sebagainya lagi. Lalu contoh sunnah takririyah, ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad terhadap perbuatan atau ucapan para sahabat yang terjadi di hadapan beliau, ditandai dengan Nabi tidak menegur atau menolaknya. Ya. Lanjut, Bu. Ya. Oke, semuanya. Lanjut. Sesudah contoh-contoh as-sunnah, kita masuk ke kedudukan as-sunnah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saiful. Ya, sekarang adalah kedudukan as-sunnah. Kedudukan as-sunnah adalah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan berfungsi untuk menjelaskan, menguatkan, dan merinci hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan menetapkan hukum baru yang tidak ada di Al-Quran. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, meliputi ucapan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan beliau. Ada juga beberapa fungsi dalam hukum Islam.
Sunnah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu bayan al-tafsir. Apa sih bayan al-tafsir itu? Bayan al-tafsir adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya mujmal, mutlak atau am, sehingga memerlukan perincian dan penjelasan lebih lanjut. Maksudnya apa tuh Pak? Maksudnya adalah as-sunnah ini Bu sebagai penjelas Bu, lebih menjelaskan lagi setelah dari Al-Quran. Kalau di Al-Quran tuh belum paham gitu ya? Dari as-sunnah ada. Dijelaskan, dikuatkan, Iya. dijelaskan lagi, dijabarkan lagi, Iya, boleh? Sunnah. Baik, lalu yang kedua yaitu bayan al-takrir, mengukuhkan dan menguatkan hukum-hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sunnah dalam fungsi ini sering juga disebut sebagai bayan al-takkid atau bayan al-isbat. Dan yang ketiga adalah bayan al-tashri, penetapan hukum baru, menetapkan, mewujudkan atau mengadakan aturan-aturan syariat yang belum ada hukumnya secara jelas dalam Al-Quran. Itu adalah penjelasan dari kedudukan as-sunnah. Apakah masih ada yang belum paham dari kedudukan as-sunnah ini? Yang kedua tadi belum paham sudah. Yang keempat tadi Bu, Ya. bayan al-takrir, mengukuhkan dan menguatkan hukum-hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ya, berarti ini menjadi penguat Bu. Contohnya? Penguat ini gimana ya Bu ya? Contoh hadis tentang penguat Al-Quran itu apa? hadisnya Bu. Contohnya? Sebentar, Bu. Ya. Ah. Pertanyaan dari Fatimah tadi, para audiens silakan. Ada yang bisa menjawab? Baik, silakan. Mungkin contohnya itu sebagai penguat adanya keraguan dalam Al-Quran itu as-sunnah bisa untuk memperjelaskan. Untuk hadisnya. Contohnya? Contoh hadisnya teman-teman. Kalau ada yang tahu lupa penggunaan saya. PR kurang habisnya. Yo, tidak dengan Bu. Berarti lempar kan mendukung ini? Lemparkan ke audiens Bu. Iya. Bagaimana audiens? Apakah Ada yang bisa menjawab? Yang perempuan lah. Kenapa dia? Iya, dari tadi laki-laki sudah bertanya. Hadis tentang Penguat bayan al-takrir. merupakan penguat bayan at-takdir. Siapa tahu bisa membantu kami berdua di depan ini. Pak Galensa. Kalau menolong PR itu kami. Di PR itu kami. PR Kami. Oh ya, Jadi itu berarti semuanya. pertanyaan dari Fatimah akan menjadi PR untuk kita semuanya. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan kami dari as-sunnah, dari pengertian as-sunnah, dari sisi as-sunnah, contohnya dan kedudukannya. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silakan. Satu lagi belum Bapak jelaskan, yang pertama, yang kedua, tiga yang Pak sebagai apa? Ada Bu, ini jenis. Bukan yang tadi, kan sebagai saksi. Oh, yang atas ini tadi Bu. Ya, itu sebagai apa? Sebagai penetapan itu baru. Nah, Baru menetapkan, mewujudkan atau mengadakan aturan-aturan syariat yang belum ada hukumnya secara jenis dalam Al-Quran. apa Anda kurang
Iya Bu, kami fokus ke materi Bu. Lanjut. Yang ingin bertanya silakan. Kami buka sesi tanya jawab. Bila Wirandi, apakah ingin bertanya Wirandi? yang gitu gue. Oh, masih memikirkan sesuatu. Ditanyakan. Rapi, Yang perempuan apa? Ada yang mau bertanya? Nih, Tanya. ada yang ingin bertanya Rapi? Mau bertanya Rapi? Bertanya silakan. Jadi silakan. apa fungsi asuna bagi kehidupan sehari-hari? Fungsinya itu, jika kita melakukannya, kita mendapatkan pahala. Dan jika kita tidak melakukannya, itu tidak apa-apa. Tapi lebih baik dilakukan karena ya mendapatkan pahala bagi diri kita sendiri. Ya. Itu pengertian asuna. Sekarang yang dijelaskan ini asuna apa hadis? Asunah. Sunnah. Bahan judulnya sunnah. Ya, kalau yang kamu sebutkan tadi itu bagian dari bagian hadis itu. Tapi dari kami nyari itu Bu, itu pengertiannya sunnah Bu. Ya sunnah semua. Jadi contoh-contohnya bukan mau. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Sudah, kesimpulan. Kesimpulannya sudah, silakan. Baiklah, kesimpulan dari apa saja yang kami jelaskan di depan ini ialah sunnah itu adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang jika kita kerjakan kita mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan ya kita tidak berdosa atau tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya ya seperti itulah. Mungkin itu saja penjelasan kami dari Asuna ini. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.